kalau dalam hal ini statement itu dibenarkan, bahwasanya ada satu sistem yang buruk, ya tentu orang Indonesia harus memilih Amin, biar berubah begitu. Pola pikir masyarakat hari ini adalah sudah beralih, di samping memang harus merakyatkan begitu ya. Jadi harus pemimpin yang tegas, yang biasa menguasai teritorial, yang paham peta geo internasional hari ini. Ya. Jadi siapa yang pas ya Pak Prabowo begitu? Sebenarnya ketegasan itu bukan hanya untuk militer, orang sipil pun bisa tegas. Kan orang tegas itu tidak yang begini-begini, tapi dia berani mengambil keputusan. Pak Mahfud itu punya, Pak Ganjar itu punya. Bersama Muhammad Faridi, juru bicara DPC PKB Pamekasan, Ismail, Ketua DPC Partai Demokrat Pamekasan, Busiri, Wakil Ketua DPC PDIP Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi. Selamat datang dalam program Breakdown. Breakdown kali ini kalau semacam pertandingan sepak bola adalah warming up untuk pemanasan sebelum debat Capres debat pertama yang akan berlangsung pada hari Selasa pekan depan. Jadi sekarang kita coba dulu orek nih dengan tema debat pertama siapa yang akan unggul. Nah, di sini telah hadir dari paslon nomor urut 1 ada juru bicara DPC PKB Pamekasan. Mas Faridi, bisa sapa dulu nih pemirsa KTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faridi, jubir dari pasangan Anies Mohaimin, perwakilan dari DPC PKB Pamekasan. Ya. Yang kedua, dari paslon nomor urut 2, di sini telah hadir Ketua DPC Partai Demokrat, Kak Ismail. Sapa dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paslon nomor urut 2. Iya. Si Gemoy. Saya Ketua Hampir mirip ya. Demokrat Pamekasan. Iya. Ya. Yang di ujung sana ada Pak Busiri sebagai Wakil Ketua DPC PDIP Pamekasan. Sapa dulu pemirsa KTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Ketua dari DPC PDI Perjuangan sebagai jubir dari paslon nomor urut 3. Salam 3 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah ini kan sudah masuk masa kampanye. Iya, boleh. Iya. Biar langsung nih. Saya yakin pasti dari masing-masing yang merepresentasikan di sini akan mengakui masing-masing unggul lah yang akan merepresentasikan nanti capresnya pada debat pertama nanti. Tapi seberapa yakin sebenarnya untuk meyakinkan publik gimana diri paslon nomor 1 ini? Apa memang tema yang pertama ini sangat bagus dan akan unggul atau seperti apa nanti? Ya, terima kasih. Tentu tema ini adalah satu pilihan dari teman-teman tim kreatif yang melihat bahwasanya ini menjadi satu topik yang menarik untuk dibahas. Di kondisi kami bahwasanya ada realita yang perlu kita kaji sebagai satu tesa dari sebuah realita di mana melahirkan satu kesimpulan bahwasanya pasangan kami ini memiliki solusi berupa visi dan misi yang kita tawarkan sehingga apa yang menjadi satu kondisi di Indonesia ini kita terjemahkan ke dalam satu langkah yang mau kita lakukan bersama di pasangan kita. Tentu dalam hal ini kita memastikan bahwasanya Amin ini adalah pasangan yang paling tepat dan solutif atas persoalan kebangsaan. Sehingga memilih kami adalah menyelamatkan Indonesia, memajukan Indonesia, dan tentu dalam hal ini kita akan melihat bagaimana Indonesia ke depan akan lebih baik. Dengan visi kami ini adalah pasangan perubahan ke depan. Oke, kenapa sangat pede dengan tema yang kali ini? Kita tahu nih, kalau mau berbicara fair-fairan, semua orang tidak akan menguasai semua bidang. Tapi di bidang ini, kenapa yakin bahwa capres dari nomor urut 1 ini akan unggul nanti pada debat kali ini? Ya, karena begini, tema yang kita angkat di yang sebentar lagi ini kan tentang
tentang HAM, tentang demokrasi, tentang hukum, pemerintahan dan pemberantasan korupsi. Kita tahu dari topik-topik ini, seyogyanya kita melihat bagaimana realita Indonesia hari ini, bagaimana hukum kita. Kita tahulah bagaimana ada gium bahwasanya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini perlu satu perubahan, maka perlu Amin di sini. Kalau kita berbicara HAM, kita tidak punya sejarah yang kelam terkait itu gitu. Lalu apa yang membuat kita nggak yakin kalau debat yang ini akan dimenangkan oleh kita gitu? Pemerintahan, kita memiliki pengalaman yang luar biasa, baik Anies maupun Muhaimin. Kita punya track record sejarah yang bagus di dalam proses pemerintahan. Di penanganan korupsi pun kita tahu bahwasanya dua orang ini adalah aktivis yang sejak muda sudah mengawal terkait dengan korupsi, sehingga di debat yang akan dilaksanakan minggu depan ini kita yakin 100% Anies Muhaimin ini akan berada di garis terdepan begitu ketika berbicara topik tentang yang disebutkan tadi begitu. Akan menguasai medan maksudnya. Sangat menguasai sekali. Oke. Gimana nih yang paslon nomor 1 sangat optimis menguasai medan. Dari paslon nomor urut 2 gimana? Ya, yang pasti setiap paslon itu kan sudah punya visi misi ke depan ya, tentang apa yang harus dilakukan, misalnya tentang hukum, tentang hak asasi manusia misalnya, tentang pemberantasan korupsi kan begitu. Nah, dari semua itu kita meyakini bahwa pasangan Prabowo Gibran ini insya Allah juga kita yakin akan menguasai panggung debat nanti yang akan ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia. Apa yang membuat yakin? Ya, keyakinan kita bahwa hari ini ya Pak Prabowo selaku calon presiden insya Allah akan jadi presiden Republik Indonesia 2024-2029 itu meyakini kita sangat optimis ya. Jadi tim Prabowo Gibran ini sangat meyakini itu bahwa Pak Prabowo Mas Gibran ini akan leading. Apalagi dilihat dari beberapa survei, lembaga survei hari ini, pasca deklarasi Prabowo Gibran itu, pasangan ini terus naik begitu ya. Elektabilitasnya terus naik begitu. Kita yakin itu, apalagi Gus Dur, ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah menyatakan bahwa Pak Prabowo ini adalah orang yang paling ikhlas melayani rakyat begitu. Kira-kira begitu kan ya. Iya. Apa yang didahulukan beliau Gus Dur ini akan menjadi kenyataan di 2024. Dan kata beliau juga bahwa Prabowo ini akan menjadi presiden di waktu tuanya begitu. Hari ini 72 kalau tidak salah, 2024 itu 73. Insya Allah saya yakin beliau mukasyafah begitu ya. Beliau wali begitu. Dengan apa yang disampaikan beliau, kita yakin bahwa Prabowo Gibran ini akan menjadi presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Iya, tadi kan dari Mas Faridi menyampaikan bahwa jelas kalau kami akan memberikan perubahan. Jadinya, kalau ini kan mau melanjutkan nih misinya. Tapi kan di misinya itu kenapa kok masih harus memperkokoh ideologi demokrasi apa segala macam? Iya. Jadi tagline kita ini keberlanjutan dan perubahan. Ya, jadi tagline Prabowo Gibran ini keberlanjutan dan perubahan. Jadi kita paslon 2 ini, kita ini kan tidak boleh kemudian menafikan semua agenda-agenda pembangunan yang dilaksanakan sejak era Orde Lama misalnya, sejak Pak Karno, kemudian Pak Harto, kemudian Gus Dur pada saat itu, Habibie ya, kemudian Gus Dur, Ibu Mega, kemudian Pak SBY, kemudian hari ini Pak Jokowi begitu. Jadi keberlanjutan itu harus tetap dilaksanakan. Adapun misalnya perubahan, mana yang tidak baik, ayo kita perbaiki bersama. Karena Indonesia ini terlalu besar kalau hanya dikuasai oleh segelintir atau sekelompok orang. Jadi kita melihat 3 paslon ini adalah putra-putra terbaik bangsa hari ini yang berkontestasi seperti itu. Jadi kita ingin bahwa memperkuat persatuan, kesatuan ini yang harus kita jaga. Itu yang kita inginkan.
Dan Pak Prabowo ini orangnya kan apa ya? Dia selalu kalau ingat apa yang disampaikan, kita ini harus difitnah, dibegini begitu. Kita harus sabar. Senyumin aja begitu kan begitu ya. Senyumin aja kan begitu. Iya, yang penting kita berbuat terbaik untuk bangsa dan negara ini. Oke. Dari nomor 3 ini apa yang menjadi keyakinan akan unggul nanti pada debat pertama? Kalau menurut nomor 3 ini memang semua calon ini pasti punya keyakinan. Pasti punya keyakinan untuk unggul. Tapi saya pribadi kok lebih yakin bahwa pasangan urut nomor 3 ini akan memenangkan di pesta demokrasi yang akan datang. Artinya presiden, insya Allah yakin presiden 2024 dan 20 sampai 29, maka Ganjar sama Pak Mahfud insya Allah yang akan memenangkan presiden ini. Dan di debat ini insya Allah, di debat pertama ini insya Allah, kalau menurut saya pribadi pasangan nomor 3 akan unggul. Dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi, serta demokrasi, kenapa kok bisa sangat yakin dengan tema tersebut bisa sangat dikuasai oleh Pak Ganjar ketimbang capres yang lain? Dilihat dari pengalaman. Pertama, di pemerintahan. Di pemerintahan ini terbukti sudah bahwa Mas Ganjar itu selama 2 periode sudah sukses memimpin Jawa Tengah 2 periode. Kalau pasangan yang lain kan masih belum 2 periode. Kalau Mas Anies hanya 1 periode. Ya. Ini menangnya. Terus dari sisi hukum ada Pak Mahfud di situ yang luar biasa. Insya Allah semua masyarakat meyakini kemampuan Pak Mahfud di bidang hukum. Dan di korupsi juga begitu. Di demokrasi juga begitu. Sudah terbukti. Jadi pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh calon kami itu ya sangat meyakinkan bahwa di debat pertama ini nanti yang akan unggul begitu. Masih banyak sebenarnya apa namanya yang meyakinkan bahwa di debat pertama ini akan unggul. Unggul di materi pemerintahan karena sudah 2 periode. Ya 2 periode. Gimana nih? Katanya cuma 1 periode, Mas Anies. Iya. Ya, kita akan melihat bagaimana ketika ngukur tentang satu kualitas pemerintahan, maka seberapa banyak impact yang sudah diberikan oleh pemimpin terhadap rakyatnya. Dan kita tahu 1 periode yang dipimpin oleh Anies memberikan 1 impact yang besar terhadap DKI Jakarta. Maksudnya Pak Ganjar tidak memberikan impact yang besar? Kita lihat Jawa Tengah ini ternyata masih masuk yang miskin di antara provinsi di Indonesia gitu. Saya tidak mengatakan Ganjar ini tidak berkontribusi. Dia merupakan putra bangsa yang luar biasa. Tetapi ukurannya adalah bagaimana jalannya efektivitas pemerintahan, prestasi, impact terhadap masyarakat. Sehingga ini menjadi satu ukuran. Belum lagi Caimin ini jabatan apa yang belum begitu. Mulai aktivis mahasiswa, sejak rayon sampai jadi ketua DPR, pernah jadi menteri, semuanya sudah dilalui. Sehingga di kami ada keyakinan lebih bahwasanya topik ini adalah makanan empuk yang sehari-hari sudah dijalani, sudah ada bukti, sudah ada kajian yang komprehensif. Karena Anies ini termasuk kaum intelektual berpengaruh di Indonesia. Dia rektor yang sangat dahsyat sekali pemikirannya. Sehingga kami nggak ada keraguan sama sekali, kalaupun belum 2 periode ini. ini yang membuat kita yakin sekali begitu. Maksudnya periode itu tidak menjadi penentu, tapi kontribusi yang menjadi penentu. Ya pasti menjadi satu indikator. Bagaimana mengukur tentang personal, tentang satu perjalanan pemerintahan. Boleh 1 periode dia menjalani pemerintahan, tetapi kita akan melihat apa yang sudah dilakukan. Bagaimana impact yang dilahirkan dari yang sudah dilakukan itu. Baru di sini bagaimana prestasi yang didapatkan. Kan tidak ada yang ragu. Apa sebenarnya prestasi apa aja selama jadi gubernur? Atau apa
kontribusi yang besar selama jadi gubernur? Contoh paling sederhana, ketika berbicara Jakarta, kita akan berbicara banjir, berbicara macet, berbicara banyak hal yang menjadi tidak beres. 5 tahun dari kemarin, kita tidak mendengar itu sebagai satu masalah di Indonesia. Banjir masih. Nggak ada masalah yang krusial kayak sebelum-sebelumnya. Anies mampu melahirkan satu kebijakan yang impact-nya jelas terhadap kehidupan masyarakat Jakarta. Ini menjadi satu indikator yang bisa mengukur bahwasanya Anies ini akan memenangkan perdebatan di pertama. Dan Anies ini termasuk yang layak memimpin Indonesia. Kan nggak ada yang ragu itu. Oke. Lalu kami sebagai tim di bawah sangat yakin sekali. Tidak hanya persoalan bagaimana pendapat orang, tetapi kita sudah melihat ada bukti-bukti nyata yang sudah dilakukan, dan kita ingin bahwasanya ada hal yang harus kita rubah dari orang-orang yang berpengalaman itu. Itu yang mau kita dorong, sehingga ada pemahaman masyarakat bahwasanya persepsi, asumsi, teori yang kita sajikan itu yang paling relevan dengan realita hari ini. Oke. Gitu. Katanya tadi tidak harus 2 periode untuk membuktikan dan untuk menguasai materi. Gimana? Tadi kemiskinan juga masih tertinggi. Seperti apa? Pertama memang kalau yang jubir nomor urut 1 memang mengatakan begitu, ya memang wajar karena masih belum 2 periode. Sampai sudah 2 periode pasti. Tapi yang paling selain itu sebenarnya ada di anti korupsi sudah ditetapkan oleh KPK bahwa Jateng ini juara umum provinsi anti korupsinya, dan itu sudah dimuat di berita-berita bahwa memang Jateng ini nih, Provinsi Jawa Tengah telah dinobatkan menjadi provinsi paling berintegritas versi KPK tahun 2020 dan 2021, serta juara umum anti korupsi KPK tahun 2019 dan 2020. Ini salah satu prestasi yang luar biasa. Juara umum. Juara umum selain 2 periode, sebagai juara umum lagi. Terus kemudian pengalaman Pak Ganjar itu kan beliau juga seorang legislator sebenarnya. Beliau itu terpilih di waktu kalau tidak keliru di masa-masa reformasi awal sama dengan dengan Caimin. Ini. Terus lagi Pak Mahfud, wah, dalam HAM jelas, hukum, pernah jadi ketua MK. Jarang kan, di antara calon-calon yang ada kan masih belum ada yang pernah jadi ketua MK, belum. Jadi menteri terbanyak kalau menurut saya. Bahkan ini di masa reformasi, sipil pertama kali menjadi Menteri Pertahanan Nasional. Menteri Pertahanan di masa beliau bergabung dengan PKB. Kemudian di situ menjadi seorang legislator dari PKB. Kemudian menjadi ketua MK dan sekarang menjadi Polhukam, dan prestasinya sudah luar biasa banyak. Urusan kemiskinan yang sering disentil. Kemiskinan sebenarnya bukan tidak mampu menurunkan angka kemiskinan sebenarnya. Cuma ya karena lain kota antara Jakarta dengan Jawa Tengah, tentu di situ memang pergerakannya ya memang agak sedikit tidak begitu kencang, tapi jelas ada penurunan itu. Ada penurunan. Dari sebelum-sebelumnya itu ada penurunan angka kemiskinannya. Jadi untuk pengentasan kemiskinan itu sebenarnya juga sangat signifikan sebenarnya. Itu dari kemiskinan. Oke. Ini dari paslon nomor 2 ini. Iya. Yang 2 ini kan udah jelas menjadi orang pertama dalam pemerintahan. Iya. Tapi kalau Pak Prabowo kan belum nih. Iya. Belum pernah seberapa menguasai di bidang pemerintahan gitu. Hari ini ya Pak Prabowo ini menjadi Menteri Pertahanan. Betul. Ya, 5 tahun ya. Tapi statusnya pembantu presiden toh? Ya, Iya. betul. Sama, Caimin juga kan Menteri Pembantu Presiden juga. Pak Mahfud juga kan pembantu Pak Jokowi hari ini. Iya. Kan iya kan pembantu presiden kan begitu. Kalau Caimin tidak menjadi pembantu presiden sekarang. Oh iya, enggak, dulu kan pengalaman Menteri, pernah di menteri. menteri, era menteri kan begitu. Jadi terkait kapasitas di pemerintahan saya kira semua paslon punya plus minus, itu manusiawi ya. Tetapi
yang ingin saya katakan bahwa karakter dari seorang Pak Prabowo, kemudian hari ini di pemerintahan juga, bahwa kalau kita lihat track record-nya itu kan luar biasa begitu ya. Terutama di yang dia bidangi memang karena dia seorang patriot kan begitu. Seorang patriot, seorang mantan jenderal begitu ya. Yang dari sipil beralih ke, yang dari militer beralih ke sipil hari ini. Dan Pak Prabowo juga pada saat itu salah satu yang menginisiasi bagaimana dui fungsi ABRI ya, yang beliau sendiri reformasi TNI juga beliau ada di dalamnya begitu. Artinya apa? Bahwa kapasitas di pemerintahan Pak Prabowo jelas tidak diragukan ya. Di samping karena pengalaman Indonesia ini terlalu luas ya, terlalu luas. Hak pilihnya hari ini 204 juta jiwa. Luas sekali Indonesia ini. Penduduknya sudah hampir 270 juta. Artinya yang dibutuhkan hari ini adalah kepemimpinan pernah berpengalaman di militer. Contoh Pak Karno. Kemudian Pak Harto. Jadi dari militer yang beralih ke sipil ini adalah Pak SBY ya, mohon maaf Pak SBY lagi. Ini yang dibutuhkan hari ini. Kalau hasil survei itu memang 10 tahun terakhir ini, yang dibutuhkan oleh Indonesia, yang diminati oleh masyarakat Indonesia adalah seorang calon presiden yang merakyat. Pak Jokowi contohnya begitu. Pak Jokowi kan begitu. Dia 10 tahun terakhir merakyat segala macam, itulah yang disenangi oleh masyarakat. Nah, dari beberapa lembaga survei, ketika disurvei, apa yang disenangi hari ini oleh masyarakat Indonesia? Maka satu, karakter. Yang pertama ini adalah karakter tegas. Tegas ini ya, yang kalau 10 tahun terakhir itu adalah yang merakyat. Jadi ini sudah beralih. Pola pikir masyarakat hari ini adalah sudah beralih. Di samping memang harus merakyat kan begitu ya. Jadi harus pemimpin yang tegas, yang biasa menguasai teritorial, yang paham peta geo internasional hari ini. Ya. Jadi siapa yang pas ya Pak Prabowo begitu? Maksudnya yang lain tidak paham terhadap. Ya bukan tidak paham. Enggak, ini saya nanya, iya, gitu, tetapi yang memahami peta global hari ini kan di samping Pak Prabowo hari ini masih posisinya menjadi Menhan, ya, tetapi dia paham bagaimana peta politik global dan segala macam. Didampingi kemudian Mas Gibran atau Jokowi Junior begitu ya. Gitu ya. Dia yang seneng belusukan begitu ya, seneng belusukan. Jadi perpaduan antara tegas kemudian disenangi oleh rakyat. Ini dua perpaduan ya. Ini kan 02 begitu. Jadi, dua perpaduan ini menarik sekali kalau dikolaborasikan. Jangan lupa bahwa hak pilih kita dari 204 juta itu hampir 57%, hampir 60% ini generasi Z, generasi milenial. Nah, dari dua paslon 1, kemudian 3, ini yang paling muda, yang paling milenial hari ini hanya Mas Gibran begitu. Hanya Mas Gibran. Usianya masih sangat muda, kemudian generasi Z ya, generasi Z. Ini yang menarik hari ini, yang menarik ya. Hampir 70, hampir 60%, 57%. Jadi hak pilih di 2024 ini adalah generasi Z, generasi milenial. Kembali ke konteks yang pemerintahan tadi. Kan Pak Prabowo ini pengalaman di pemerintahan kan masih kurang dari 5 tahun. Ya. Dengan menjadi menteri pertahanan di kabinetnya Pak Jokowi. Sementara dari capres ini kan debat pertama untuk capres. Betul. Capres yang pertama itu sudah pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur juga, terus pernah jadi gubernur juga 2 periode. Apakah memang cukup nih? Belum 5 tahun ini. Maksudnya dalam artian penguasaan materi di debat. Saya kira kalau itu saya yakin Pak Prabowo pasti menguasai materi itu tentang HAM, kemudian hukum, kemudian pemberantasan korupsi, kemudian demokrasi ya, penguatan demokrasi dan pemberantasan korupsi. Pasti saya yakin Pak Prabowo menguasai untuk materi-materi itu. Kita yakin itu begitu. Oke. Ini beralih ke pemberantasan korupsi. Mau bicara pemberantasan korupsi, tapi dari kemarin juga kan didengungkan nih terkait beberapa hal terkait Pak Anies yang soal Formula E terus apa segala macam. Gimana mau bicara berdialog terkait itu? Tentu itu kan juga jadi suatu hal yang bisa diungkap dalam debat hal itu.
Betul. Pasti dalam hal ini katanya Pak Mahfud sebagai pakar hukum tadi. Dan wakil presiden. Wakil presiden sekarang. Dia sudah statement beberapa kali bahwasanya dalam satu sistem yang buruk orang baik pun akan terjerat masuk begitu. Indonesia ini semuanya sudah mengalami. Siapapun yang masuk ke dalam satu sistem yang buruk akan mengalami itu. Belum lagi bagaimana perkembangan zaman hari ini tanpa melakukan satu klarifikasi yang utuh. Sorry, bisa mengklarifikasi sebentar. Setiap orang ketika masuk ke dalam sistem yang buruk, dalam artian berarti mengakui bahwa ada sistem yang buruk di pemerintahan DKI. Ya, DKI waktu itu statementnya Pak Mahfud kala itu gitu. Bukan itu menjadi dasar lalu Amin itu hadir, tetapi Amin ini memang hadir sebagai perubahan begitu. Kalau dalam hal ini statement itu dibenarkan bahwasanya ada satu sistem yang buruk, ya tentu orang Indonesia harus memilih Amin biar berubah begitu. Tetapi kita sadari kalau pertanyaannya tadi adalah bagaimana Anies isu terkait dengan formula, Caimin dengan isu yang lain. Hari ini kita tahu tidak ada putusan pengadilan terkait dengan itu, lalu itu menjadi satu konklusi di masyarakat, satu kesimpulan. Anies bersalah, Caimin bersalah, padahal tidak ada putusan pengadilan. Ini kuatnya generasi Z tadi. Media bagaimana mempola itu sebagai satu isu. Dan kita hari ini belajar dari Pilpres kemarin, bagaimana isu-isu model begitu sudah tidak menjadi hal yang menarik untuk dikonsumsi. Tetapi bagaimana perang ide ke depan ini harus menjadi hal yang menjadi topik di masyarakat. Presidennya mereka bisa apa begitu. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita masuk ke ruang yang isu-isu terus, siapa yang nggak punya isu jelek gitu? Mau Ganjar yo banyak, mau Prabowo yo banyak, Anies yo juga dipolitisir begitu. Sehingga saya rasa selama tidak ada putusan itu sah-sah saja. Soal asumsi yuk biarkan. Kita buktikan dengan langkah-langkah nyata. Kalau kita sebenarnya sudah berbuat semaksimal mungkin, sebaik mungkin dan tidak seperti yang. Berarti isu tersebut itu dipastikan tidak akan mempengaruhi iklim di debat tersebut nanti. Iya, kalau akan dibahas mungkin iya. Tetapi apakah itu akan berpengaruh? Tentu tidak gitu. Tidak akan berpengaruh terhadap jualan ide-ide yang kita sedang kita bangun. Karena kita punya visi, punya misi yang sudah jelas, punya langkah politik yang sudah jelas. Lalu itu tidak akan mengganggu sedikit pun gitu. Karena kita negara hukum, mengatakan bersalah ya harus ada bukti hukumnya begitu. Itu yang nggak ada putusan, hanya soal isu-isu begitu. Ya, sama juga nih. Ya, Pak Ganjar kan juga diseret-seret juga iktp. Macam-macam. Tapi nggak ada putusan. Iya, nggak ada putusan. Apakah itu juga akan berpengaruh terhadap debat nanti? Karena yang akan dibahas soal pemberantasan korupsi, sementara yang akan berbicara juga diseret-seret ke dalam hal yang itu. Kalau menurut saya nanti kan Pak Ganjar itu akan memberikan penjelasan. Dan itu memang telah banyak sebenarnya yang disampaikan, terutama oleh penyidik yang betul-betul menyidik beliau. Ternyata Pak Ganjar itu tidak terlibat dalam hal itu. Itu pernyataan itu sudah disampaikan oleh Bapak Novel Baswedan yang menangani langsung, yang menyidik langsung tentang itu. Artinya orang itu kalau tidak melakukan pasti punya keyakinan untuk menjelaskan begitu. Dan di kami ini, kalau yang nomor 1 ini kan mengusungnya perubahan. Kalau yang ini melanjutkan. Kalau kita ini dari kedua-duanya, artinya yang program Bapak Jokowi ini yang baik kita lanjutkan. Nah, tapi di situ tentu kita tidak akan cukup di situ, maka perlu ada tambahan-tambahan perubahan baru yang kalau istilahnya Pak Mahfud MD itu al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah begitu. Artinya kita ini ke depan yang nomor urut 3 ini yang nomor urut 3 ini tidak akan melihat secara objektif program-program pemerintah saat ini, kalau baik akan dilanjutkan. Dan tapi di situ tetap akan ada hal-hal baru nanti sebagai apa penyempurna. Jadi nomor paslon 2 ini merupakan
Kolaborasi. Kolaborasi dari Iya, kalau ini perubahan, ini melanjutkan. Keberlanjutan. Kalau kita kedua-duanya, Ngambil jalan tengah. iya. Jadi di situ katakanlah kalau ini kan ada perubahan, seakan-akan yang miliknya Pak Jok yang melanjutkan itu kayaknya tidak masuk. Iya. Tapi kalau kita akomodasi dari Iya. kedua-duanya. Nah, ini yang sangat menarik sebenarnya. Sangat menariknya ini, dan lagi Pak Ganjar Mahfud itu jago atau tidak, katanya jubir nomor urut 2 tadi itu kan apa namanya, Pak Gibran milenial, Pak siapa? Pak Prabowo tegas karena militer. Sebenarnya ketegasan itu bukan hanya untuk militer, orang sipil pun bisa tegas. Kan orang tegas itu tidak yang begini-begini, tapi dia berani mengambil keputusan. Pak Mahfud itu punya, Pak Ganjar itu punya di situ ketegasannya. Dan untuk yang milenial itu artinya kalau menurut saya tidak akan semua orang yang umurnya muda akan memilih yang muda. Kadang ada yang muda pilih yang muda. Yang jelek kayak ini. Iya. Tidak artinya pasti tidak. Nah, di situ kadang ada orang yang sudah agak dewasa itu, tapi pemikirannya itu diterima oleh kalangan muda-muda ini. Pak Ganjar itu ya pemikiran-pemikiran beliau walaupun rambutnya sudah putih hampir sama dengan saya ini, pemikirannya itu masih muda dan Masih hijau ya? Masih hijau ke sini. Iya. Kalau yang Pak Prabowo yang sering disentil soal food estate itu gimana? Oh iya. Jadi begini, temanya nanti kan pemberantasan korupsi. Betul. Ya. Salah Kemudian satu topiknya. program Pak Jokowi periode 2019-2024 ini kan memang ada program terkait lumbung pangan atau ketahanan pangan. Karena kalau dilihat memang ke depan ini memang kita butuh bagaimana Indonesia ini bisa swasembada pangan. Kenapa? Karena geografis kita sebenarnya di survei dari apapun, kita ini tidak akan susah untuk persoalan pangan di Indonesia. Gemah Ripaloh Jenawi, Toto Tentrem Ketora Hajur kan begitu. Jadi orang hidup di Indonesia ini, kayu ini bisa jadi tanaman kan begitu. Katanya gomblo ya. Katanya gomblo ya kan begitu ya. Jadi urusan food estate itu program pemerintah dan itu harus dijalankan kan begitu. Terkait dengan pemberantasan korupsi misalnya, hari ini ya, yang belum pernah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu hanya paslon 2, Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ya, ini fakta, bicara fakta ya, mohon maaf. Iya kan? Yang artinya apa? Artinya yang kita anggap bersih hari ini bisa bicara terkait dengan bagaimana pemberantasan korupsi ke depan, visi misi Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini, ya Pak Prabowo dengan Gibran begitu. Yang bisa kemudian berkata tegas terkait pemberantasan korupsi dan segala macamnya itu ya paslon nomor 2 kan begitu. Karena sampai hari ini beliau berdua masih belum pernah dipanggil misalnya, walaupun misalnya sekedar urusan persoalan keterangan. Dan dipanggil pun sebenarnya belum tentu itu bermasalah kan begitu. Tapi paling tidak kan ini ada kaitan, ada apa kan begitu. Tapi paslon nomor 2 hari ini kata Bang Fahri Hamzah, ini paslon terbersih lah kira-kira begitu. Bisa klaim paslon terbersih, tapi tadi kan disentil bahwa paslon nomor 1 tidak ada urusannya dengan HAM. Paslon nomor 2 ini bukan cuma pertama kali. Pada debat Capres Pilpres 2019 ini juga disinggung. Seberapa berpengaruh soal jejak lama soal HAM yang dilekatkan terhadap Pak Prabowo? Iya. Jadi persoalan hak asasi manusia dan semuanya saya kira sudah tahu ya bahwa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu kan apa? Bisa dikatakan fitnah, bisa dikatakan framing untuk menjatuhkan beliau pada saat itu. Tetapi kan dari korban-korban semua itu kan sudah mengakui kan Pak Prabowo itu dengan tegas bahwa dia ketika diwawancarai oleh salah satu televisi luar misalnya, beliau mengatakan dengan tegas bahwa beliau tidak akan pernah dan tidak pernah terlibat urusan itu kan begitu.
Itu jelas beliau katakan. Karena persoalan pada saat itu situasi politik kan, 98 dan segala macam, yaitu karena situasi, karena jabatan beliau pada saat itu yang disangkutkan dengan pada saat itu beliau menjadi Kopassus kan begitu. Kopassus, komandan Kopassus pada saat itu. Dan saya yakin masyarakat hari ini akan melihat kan begitu ya, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini. Kalau misalnya Pak Prabowo yang dikait-kaitkan ada, oh ini melanggar HAM segala macam, mungkin beliau tidak akan ada di sini mendirikan partai politik, kemudian berjuang untuk rakyat Indonesia hari ini. Mungkin beliau akan lari kan begitu, tidak bertanggung jawab kan begitu. Karena beliau sebagai seorang kesatria, ya, seorang prajurit, perwira, beliau hadapi kan begitu. Ya biasalah seperti yang lain, saya kira framing-framing begitu segala macam itu. Ketika momentum seperti ini, Mbak, biasa saja seperti itu ya. Tapi kan pembuktian itu kan sampai hari ini tidak ada kan begitu. Bisa sambil diminum. Oh iya. Soalnya Siap. habis ini masuk sesi, nanti akan saling lempar pertanyaan. Iya, iya. Iya, saya mau mencoba untuk mengupas soal di tema salah satu topiknya itu adalah penguatan demokrasi. Sekarang yang sering digaungkan adalah, yang sering diperbincangkan adalah kebebasan untuk berpendapat. Ya. Itu adalah bagian dari demokrasi tersebut. Ini seberapa yakin dari pasangan dari capres ketiga ini terkait kebebasan berpendapat? Saya coba dari nomor 3 dulu, biar tidak nomor 1 dulu. Ya. Karena kemarin sempat viral sebelumnya yang Pak Ganjar ini meminta memotong salah satu kritikan tapi berbau humor yang di salah satu di televisi swasta itu yang dilakukan oleh Kiki, yang Kiki bersuara melalui Twitter dan itu rame. Gimana nih soal kebebasan berpendapat? Karena hal ini nih yang sangat penting dan sering diperbincangkan dan digaungkan oleh beberapa orang. Kalau paslon nomor urut 3 ini pasti akan memberikan kebebasan yang kepada masyarakat itu, tetap akan memberikan kebebasan untuk berpendapat, berserikat dan sebagainya di situ. Bahkan kami itu berprinsip demokrasi yang substantif begitu. Artinya rakyat itu memang punya kebebasan betul yang jadi demokrasinya itu nanti tidak hanya sebagai jargon, tapi betul-betul substantif begitu. Jadi ke depan jangan khawatir kalau paslon nomor urut 3 yang jadi, termasuk Peres ini tetap akan punya kebebasan yang full tentunya sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku begitu. Artinya bukan kebebasan yang tidak ada aturannya, tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya. Sebebas apa kemungkinan jika ditakdirkan Pak Ganjar itu nanti terpilih? Sebebas apa kira-kira di periode? Nanti masyarakat itu diberikan kebebasan. Ada keluhan-keluhan. Memang di paslon nomor urut 3 ini ada nomor khusus nanti yang akan diperuntukkan kepada masyarakat. Apabila ada keluhan-keluhan dari segalanya, itu masuk ke nomor itu nanti. Masuk ke nomor itu. Itu kan kecepatan kelayanan, bukan soal seberapa bebas dia berpendapat. Memang betul, tapi itu kan termasuk salah satu. Jadi nanti kritikan bisa masuk lewat di situ juga. Jadi tidak akan anti kritik presiden itu nanti. Oh, Pak Presiden, maksud saya Ganjar yang calon presiden itu nanti tidak akan anti kritik. Silakan sebagai hak warga negara, silakan kalau memang ada paslon nomor 3 semua ditakdirkan untuk menjadi seorang presiden, silakan kalau memang ada hal-hal yang perlu dikritik, ya pasti diterima. Selama kritikannya itu membangun, ya pasti itu. Jadi tidak akan dibungkam, tidak akan dibungkam. Itu prinsip sudah. Dan di poin-poinnya itu sudah ada di situ, di visi misi paslon nomor urut 3. Oke. Yang
Pak Prabowo ini kan dari kalangan militer nih, tegas, keras, dan iklim militer kan sudah tahu sendiri. Ketika A dari pimpinan A harus. Gimana gambaran kebebasan nanti ketika jika Pak Prabowo ditakdirkan terpilih? Ya, jadi begini. Jadi di program kerja Pak Prabowo Mas Gibran itu ada program Astacita 1 namanya ya. Ini biar saya lengkap ini di sini. Tentang penguatan demokrasi misalnya. Yang pertama itu mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegrasi dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat demi terwujudnya demokrasi yang sehat. Artinya apa? Kebebasan berpendapat, hak masyarakat untuk berserikat. Di sini ada menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana yang pengembangan bukan hanya budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas. Ini di persoalan penguatan demokrasi, karena tadi yang oleh Mas Mujtahid ya, terkait dengan penguatan demokrasi. Kemudian yang ketiga, menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum. Artinya apa? Jangan khawatir, jangan takutlah begitu ya. Walaupun Pak Prabowo orang yang tegas, berkarakter, tapi untuk urusan demokrasi beliau paling paham begitu. Bagaimana menghargai demokrasi, bagaimana mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya di negara Republik Indonesia ini. Maksudnya memastikan tidak akan menggunakan iklim di militer itu kan akan. Kalau komandonya bilang AA. Iya, beliau hari ini sudah menjadi sipil, bukan lagi di militer ya, karena sudah menjadi purnawirawan. Jadi saya kira beliau sudah paham itu bagaimana berdemokrasi yang sehat, menjamin kebebasan kepada masyarakat, memberikan hak-hak publik seperti itu ya, memberikan berserikat, berkumpul, mereka pasti dijamin kebebasan mereka begitu. Walaupun ya mohon maaf, sekarang kan yang sering digunakan adalah apa yang disampaikan atau bagaimana proses menyebarnya. Menyebarnya mungkin dari sisi ITE-nya juga dapat, dari sisi penyampaiannya kadang melalui makar atau menyakiti perasaan seseorang segala macam, itu juga dapat. Hal itu gimana nanti menjalankan peraturan yang sudah ada gitu? Karena mohon maaf, belakangan ini kan banyak yang sudah terjerat kasus tersebut. Ya, jadi urusan kebebasan pers ini, kebebasan demokrasi, ya, salah satu yang akan diperbaiki. Saya kira hari ini kan ada beberapa di anggota DPR RI juga akan mencoba untuk merevisi Undang-Undang ITE itu kan. Kalau tidak salah itu beberapa waktu yang lalu itu. Jadi pemerintah ini kan menjalankan apa yang termaktub dalam konstitusi, dalam undang-undang. Kan begitu. Nah, saya yakin bahwa ketika Pak Prabowo jadi presiden, ya, maka kebebasan itu akan hal yang tidak baik. Ini kan prosesnya perubahan dan berlanjutan. Yang baik pasti akan dilanjutkan. Artinya yang banyak kemudian mendapatkan kritikan, masukan dari masyarakat, terutama oleh teman-teman pers misalnya, beliau pasti akan mengakomodir untuk mencoba bagaimana demokrasi, kebebasan pers itu betul-betul bisa nomor satukan begitu ya. Karena kita ini sudah memilih sistem demokrasi yang nggak bisa kembali ke sistem otoriter kan begitu. Jadi itu yang saya yakin beliau paham itu, beliau apa yang harus dilakukan ke depan terkait dengan peningkatan demokrasi, kebebasan pers, kebebasan sipil dan segala macam itu saya yakin itu beliau sudah bisa apa yang akan dilakukan oleh beliau. Seperti program visi misi beliau di Astacita 1 itu begitu. Kalau Pak Anies sendiri kemungkinan jika terpilih nanti sama Caimin ini, gimana gambaran kebebasan yang akan terjadi selama 5 tahun ke depan nanti? Ya, kalau kita membayangkan sudah jadi presiden, karena memang sudah di depan mata. Tapi kalau ini soal debat yang nanti malam, kalau bicara demokrasi ini, kita tahu bersama lah. Plato bilang ini adalah sistem terbaik di antara yang terburuk. Kita tahu itu, karena terlalu ramai demokrasi itu, katanya Plato. Tetapi sejarah Indonesia ini berubah sejauh ini karena ada proses reformasi
yang di dalamnya ada Anies, ada Muhaimin. Dalam proses pengawalan demokrasi, Hanya karena dua orang itu. bukan hanya karena, tetapi sejarah menyebutkan dua orang ini ada di dalam proses reformasi di Indonesia yang lahir demokrasi yang kita jalani hari ini. Tentulah, mengingat itu, karena ini pelaku sejarah, maka dalam topik penguatan demokrasi, tentu Caimin ini sama Anies akan luar biasa sekali. Kenapa? Berbicara tentang perjuangan dirinya sejauh ini. Maka barang tentu tidak akan ada yang perlu dijelaskan lagi. Tidak rumit untuk dijelaskan tentang satu hal yang ada di demokrasi. Semisal pembungkaman, semisal tentang kejahatan masa lalu. Kita tahulah tengkarnya Prabowo sama Pak Jokowi di zaman itu kan soal demokrasi yang itu soal SDM demokrasi itu sendiri gitu. Tetapi kan Anies sama Muhaimin ini tidak pernah diterpa isu itu, sehingga lebih bebas dan berbicara tentang ide-ide ke depan akan lebih diterima oleh publik. Sehingga di debat yang akan dilaksanakan sebentar lagi ini akan luar biasa sekali. Kami pasti yang terdepan dan ide-ide kami pasti lebih diterima oleh masyarakat. Ini hebatnya karena satu calon kita nomor satu itu Jangan sampai nomor 2 ya. calon satu-satunya ini, satu-satunya yang nggak ada duanya, apalagi ketiganya. Ini memang lahir dari proses demokrasi. Nah, ini menjadi satu kekuatan di kami begitu, sehingga layak untuk ditunggu debat capres ini, sangat layak untuk ditunggu. Oke. Begitu. Sahabat KTV, biar tidak sebatas saya yang mencoba untuk melemparkan pertanyaan dan apa segala macam, saya akan memberikan sesi khusus bagi narasumber di sini untuk bertanya atau mempertanyakan. Berbeda kan? Bertanya atau mempertanyakan terkait topik yang akan didebatkan nanti dan diarahkan terhadap capres yang akan mewakili pada saat debat tersebut. Sistemnya adalah seperti ini. Cukup satu pertanyaan dan dijawab, tidak perlu ditanggapi HBCDFG. Cukup satu pertanyaan dan dijawab gitu. Itu. Sekarang saya coba dari paslon nomor urut 1 ke paslon nomor urut 2. Apa yang ingin ditanyakan atau dipertanyakan? Satu pertanyaan. Satu pertanyaan saja. Kalau ke nomor urut 2 ini banyak pertanyaan. Iya. Yang boleh saya pertanyakan satu, bagaimana akan berbicara penguatan demokrasi sementara lahirnya Gibran ini dari proses yang kurang elok begitu. Ini akan sulit sekali dijelaskan ke publik. Bagaimana meyakinkan publik begitu? Gimana nih, Kak Ismail? Jadi begini ya, proses demokrasi lahirnya Mas Gibran sebagai cawapres ya. Waktu itu kan yang dipersoalkan bagaimana putusan MK nomor 90 kalau tidak salah ya. Saya kira kan sebagai sebuah negara demokrasi ya, demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu yang perlu yang digarisbawahi. Pada saat itu yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahasiswa kalau tidak salah. Sementara dari beberapa yang mengajukan itu kan ditolak. Ya. Setiap proses demokrasi harus kita hargai. Kan begitu? Harus kita hargai. Iya. Apakah kemudian itu menjadi sebuah perdebatan di publik hari ini? Apakah itu ada segala macam polemik dan segala macam? Tapi itu sebuah negara demokrasi, maka kita wajib menghargai. Kan begitu, harus menjunjung tinggi semua proses yang terjadi. Kan begitu. Tidak boleh kemudian kita menjudge, oh ini salah, ini begini segala macam. Tidak boleh. Karena prosedurnya harus dilakukan seperti itu, sah secara hukum. Jadi tidak salah, misalnya terkait dengan lahirnya atau hadirnya Mas Gibran hari ini menjadi cawapresnya Pak Prabowo, hadir dari proses review dari undang-undang, kemudian itu diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira tidak ada persoalan itu. Karena proses hukum hari ini kita kan negara hukum. Kan begitu.
Jadi tidak ada salahnya ketika proses itu dijalani sesuai dengan mekanisme hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Walau akhirnya ketua MK-nya juga harus tergeser gara-gara memutuskan hal itu. Ya, saya kira tidak ada persoalan. Saya kira tidak ada. Itu kan proses juga kan? Proses hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Tetapi itu kan kemudian tidak memutuskan apa yang telah dihasilkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi begitu. Berarti sah-sah saja. Sah secara hukum. Dan tidak akan menjadi beban untuk perdebatan saya kira nanti. tidak ada beban karena ini kita akan melihat hukum secara formil kan begitu ya. Pertanyaan buat yang Ya. paslon nomor urut 3 apa nih? Oke. Pertanyaan atau mempertanyakan? Ya, saya kira kita ingin lebih konkret terkait dengan persoalan pemberantasan korupsi nanti yang akan disampaikan pada saat cepat capres cawapres. Kalau calon presiden nomor urut 3 saya kira Mas Ganjar, kemudian Pak Mahfud beberapa waktu dulu pernah menyampaikan ini pajak ada 390 sekian triliun ya. Nah, itu nanti kira-kira ketika dipertanyakan kita arahnya kemana kan? Ini kan persoalan pemberantasan korupsi. Itu saja saya kira. Terkait fokus di pemberantasan korupsi saya kira begitu ya. Bagi nomor urut 3. Iya, nomor 3. Ya, kalau bagi nomor urut 3, 1, 2 menjadi 3. 1 tambah 2 tidak. Jadi angka yang sempurna. Iya. Ya, tentu di situ nanti kita ini kan pasti ada aturan di situ. Dari semua itu pasti ada aturan yang akan mengatur. Jadi pertama kan Pak Mahfud itu kan katakanlah orang yang bersih. Untuk saat ini bersih dan insya Allah beliau itu sudah berkomitmen siap untuk miskin. Artinya semua yang dihasilkan oleh negara, baik itu termasuk dari hasil pajak itu pasti semuanya itu akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Untuk kepentingan rakyat semua. Tentu di situ kan pasti ada aturan yang akan mengatur, artinya tidak sembarang untuk rakyat, tapi artinya walaupun untuk rakyat tetap akan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Yang di situ tentu bukan hanya dari pemerintah. Biasanya itu peraturan perundang-undangan itu kan juga melibatkan lembaga negara DPR begitu. Artinya tetap akan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat, untuk kemajuan Indonesia. Karena banyak orang yang menyampaikan untuk rakyat, tapi nyatanya tidak sebenarnya. Seperti apa nanti maksudnya gambarannya gitu? Ya, di situ nanti kan presiden itu kan presiden akan dibantu dengan staf-staf, dengan menteri-menteri, dan ada menteri-menteri yang menangani. Nah, di situ jelas di sini ada sebenarnya. Kalau saya jelaskan karena takut dianggap mendahului. Takut dianggap mendahului debat yang Bocoran dikit. Kisi-kisinya katanya. Tapi yang pasti itu nanti akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang berhak tentunya. Tentu di situ akan diatur. Yang berhak, kategori berhak ini seperti apa? Yang berhak tentu di situ nanti ada beberapa indikator tentunya. Karena kadang kalau dalam kontestasi politik kayak gini yang dimaksud berhak adalah yang mendukung. Oh tidak, karena kami di prinsipnya adalah untuk rakyat Indonesia. Jadi walaupun seumpama Pak Ganjar berangkat dari Merah, dari partai PD Perjuangan, bukan hanya untuk PD Perjuangan, karena di situ sudah presiden dan insya Allah akan jadi presiden. Karena 1 dan 2 itu akan menjadi 3 kemudian. Insya Allah akan jadi presiden dan itu ya tentu untuk kepentingan rakyat, tidak untuk kepentingan hanya kelompok saja. Betul. Oke. Apa nih yang mau ditanyakan atau dipertanyakan tentang capres nomor urut 1? Nggak ada, sudah sempurna. Mohon maaf. Iya. Saya ada yang menggelitik gitu. Kok kayaknya apa yang disampaikan oleh calon nomor 1 ini kok ada yang kurang masuk akal gitu. Iya. Mohon maaf,
Apakah itu masuk kepada visi misinya? Iya. Karena saya yang jelas tidak akan terlalu melihat visi misi orang lain, tapi visi misi kita. Ya, ya. Ada statement dari Pak Caimin, kalau tidak keliru, akan menggratiskan BBM itu gimana? Itu gimana itu? Iya, iya. Iya, Kan iya, iya. secara masa BBM harganya sekian digratiskan? Oh, kolap negara ini. Iya, 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 iya. Ya, ini Gimana nih penjelasannya? saya tanggapinya begini. Ada banyak statement di pejabat ya, di media-media itu terpotong secara sederhana sebagai satu alat untuk menyerang begitu. Termasuk di dalam proses menggratiskan itu gitu. Caimin ini statementnya panjang. Kesetaraan, terus sampai kepada subsidi, sampai kepada menggratiskan. Ini ada. Tetapi dipotong sehingga apa? Yang muncul adalah semua BBM ini adalah gratis gitu. Kolek negara. Tetapi visi kita adalah Indonesia adil makmur untuk semua. Sebenarnya yang Ya. tidak terpotong seperti apa? Contohnya Yang real. begini. Apakah ketika kita membantu ekonominya para pelaku ojek online semisal dengan menggratiskan atau memberi subsidi terhadap mereka, apakah salah secara regulasi? Kan tentu tidak, gitu ya. Tidak. Kenapa tidak? Karena mereka termasuk garis menengah ke bawah. Tinggal diatur bagaimana regulasinya. Yang kaya itu akan beli BBM secara mahal, yang ekonominya menengah dengan harga yang standar, terstandarisasi dengan baik, sampai kepada yang miskin, kita akan menggratiskan. Gitu loh. Ada tahapan-tahapan. Kalau ini dipotong, ya tentu akan muncul negara akan kolek. Ini yang dimaksudkan butuh satu langkah perubahan sehingga Indonesia ini makmurnya bareng-bareng. Jangan ini standarisasinya BBM sama. Nanti yang kaya itu akan beli dengan harga sama dengan mereka yang kerja hanya untuk menghidupi dirinya. Nggak boleh. Negara ini harus hadir di situ. Berarti Maka sebenarnya variasi. bervariasi tergantung dari indikator-indikator yang sudah menjadi kajian di timnas begitu, timnas Amin. Dan ini satu keadilan. Karena adil nggak harus sama dong. Ya, itu kan konsep keadilan yang kita yakini sejak awal. Maka menjadi satu kebijakan pada akhirnya kita akan melakukan itu. Nggak boleh perusahaan besar akan beli BBM sama harganya dengan mereka yang jual gorengan nganterin ke barat ke timur. Nggak boleh. Ya, gorengan ini harus dapat subsidi yang cukup. Sampai kepada mereka itu siapa yang berhak layak mendapatkan BBM gratis. Tentu dengan banyak varian kebijakan yang perlu kita lakukan begitu. Termasuk seperti yang dijelaskan paslon nomor 2, ketahanan pangan semisal. Nggak bisa pelaku traktor lalu beli bensin dengan harga sama. Mahal harga biaya produksi. Kalau biaya produksi mahal, nggak ada untungnya petani. Kalau petani nggak untung, siapa yang mau bertani? Ketahanan pangan model apa yang kita harapkan? Maka subsidinya harus jelas. Bahwasanya pelaku traktor yang nggak beli BBM sama dengan pelaku pabrik yang besar. Memvariasikan harga. Iya. Isu ini kan sebenarnya rata, tetapi potongan-potongan video kadang menjadi viral gitu. Kan sudah kena semua gitu. kena ini mau apa gitu. Tapi kan itu yang hari ini laku. Karena kita kan mau viral semua. Karena tingkat viral itu akan menentukan Popularitas. popularitasnya orang. Iya, Gitu ya. Biar tidak timpang Mm-mm. dari paslon nomor 1 ke paslon nomor 3 sekarang. Nah, ini yang paslon nomor 3 ini akan mengalami kesulitan di debat pertama ini. Karena Menjalani selama 10 tahun. Ya. Apa yang menjadi ide yang mau dijual di tahun mendatang akan berbanding terbalik dengan apa yang sudah dilakukan. Ini risikonya orang yang sedang menjabat ini. Risiko sekali gitu. Sehingga apa yang mau dirubah itu
akan membentur terhadap apa yang sudah dilakukan gitu. Ini beratnya di PDI Perjuangan. Karena rakyat sudah tahu, kok hukumnya begini gitu, kok korupsinya begini. Ini akan berat. Kira-kira begitu. Oh, berarti 10 tahun udah berkuasa soalnya. 10 tahun berkuasa dan sekarang mau berkuasa lagi kan dibenturkan terhadap yang sebelumnya. Gimana? Oh, berat ini. Kalau itu kepada untuk kami tidak berat. Tidak berat. Karena kami kan mengusungnya itu kan keberlanjutan dan perubahan. Nah, malah kalau yang sekarang mohon maaf, itu malah untuk yang 10 tahun. Yang 10 tahun itu kan presidennya Pak Jokowi. Presidennya Pak Jokowi, sedangkan Pak Jokowi punya anak namanya Gibran. Kan begitu. Jadi kalau yang untuk paslon nomor 3 ini memang ada yang dulu tentu dilanjutkan, yang baik-baik dilanjutkan. Untuk berikutnya tentu kita kan ada inovasi, ada kreativitas untuk menciptakan suasana yang tidak seperti umpama kalau memang dulu pernah dirasakan begini, kita rubah gitu loh. Kita rubah. Dosanya ke Gibran nanti. Janganlah itu yang nikmati kan 10 tahun PDI dong. Termasuk PKB juga kan. Ada perubahannya di situ. Jadi dan orang itu tidak mungkin perubahan secara total, tidak mungkin. Betul. Kalau hanya melanjutkan itu terkesan stagnan. Kalau di kami ini enggak, itulah. Jadi ada keberlanjutannya, terus ada inovasi. Ada perubahan-perubahan baru yang insya Allah ini akan lebih mensejukkan nanti. Sebatas memperjelas, maksudnya citra baik dari Pak Jokowi itu akan dilanjutkan, terus citra buruknya itu yang akan bukan PDI maksudnya. Kalau citra baik itu PDI, kalau citra buruknya itu bukan PDI gitu. Iya, begini. Kita ini kan kalau sekarang kan tidak berbicara tentang PDI sudah. Artinya bukan partai kan sudah hubungan. Pak Ganjar sekarang itu. Pak Ganjar sama Pak Mahfud sekarang ini. Pak Ganjar sama Pak Mahfud kan. Sedangkan Pak Ganjar ini di pemerintahan ini masih belum pernah terlibat jadi menteri, tidak. Jadi apa tidak? Nah, berarti sesuatu yang baru sebenarnya ini. Pak Mahfud memang ada di pemerintahan hari ini. Tapi malah prestasi tentang hukum dan HAM-nya luar biasa Pak Mahfud itu. Yang berani mengungkap kasus yang kemarin tidak ada yang membuka, ternyata didorong oleh Pak Mahfud bisa terungkap. Betul. Tapi Pak Mahfud kan pembantu Pak Jokowi kan. Iya betul. Iya. Tapi seandainya Pak Mahfud tidak melakukan itu, maka ya tidak bisa dibayangkan seperti apa. Oh, berarti harusnya dibandingkannya dengan 10 tahun di Jawa Tengah. Apanya? Iya, kalau mau membandingkan, mau melihat kepemimpinan ke depan itu berarti membandingkannya dengan 10 tahun di Jawa Tengah. Jangan, kalau sekarang kan tidak ada di pemerintahan itu. Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo. Dan insya Allah itu kalau menurut saya nanti di debat yang akan datang tanggal berapa ini? Tanggal 11 ya? Tanggal 12. Tanggal 12 insya Allah Pak Mahfud sama Pak Ganjar ini pasti sangat mantap menjawab. Kalau seumpama pas muncul pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Mas Faridi Jubir paslon nomor 1, wah pasti dijawab dengan Iya. Ke paslon nomor urut 2 nih, dari paslon nomor 3. Iya. Apa nih? Paslon nomor 3? Iya, ke paslon nomor 1. Apa nomor 1 ke nomor sudah? Ke nomor 2. Nah, kalau menurut saya begini, mohon maaf ini. Iya. Pak Ganjar, Pak Prabowo ini umurnya sudah lumayan sepuh. Sudah lumayan sepuh. Dan saya pernah melihat, mohon maaf ini, pernah mendengar di belakang orang hebat, di depan, di belakang laki-laki hebat. Pasti ada wanita hebat di belakang. Iya. Terus bagaimana? Seumpama. Iya. Ini seumpama saja ini. Hanya seumpama. Karena ini sudah masyhur di mana-mana. Iya. Masyhur bahwa pasti di belakang ada orang hebat. Iya. Jokowi
Bapak Jokowi hebat karena ternyata di antara orang yang hebat di belakangnya Ada Bu Iriana. Ibu Iriana. Dan Pak Harto ada bukti. Pak siapa? Pak Soekarno Banyak. ada banyak. Makanya hebat. Makanya hebat. Terus Pak SBY ada Bu Ani Yudhoyono di situ. Nah, lalu bagaimana ini kalau dikaitkan dengan kata-kata bijak ini loh? Iya. Saya kira begini ya. Jadi Pak Prabowo itu orang yang luar biasa. Dia hidupnya itu pengabdian, ya. Dia tidak memikirkan pribadi dan keluarganya. Artinya sehingga dia ibu negara tidak ada kan begitu hari ini. Kenapa? Dia kan pikirannya itu hanya satu, bagaimana kemudian negara ini bisa kuat, negara ini bisa bermartabat, kemudian bisa disegani oleh negara-negara lain kan begitu. Jadi sehingga diri pribadi Pak Prabowo dia tidak berpikir ke sana begitu. Memang ada gium di belakang orang yang hebat itu pasti ada perempuan yang hebat kan begitu. Itu saya kira khusus Pak Prabowo yang satu ini ya dia betul-betul berpikir hanya untuk kepentingan masyarakat, ya untuk kepentingan negara begitu. Kenapa sehingga dia pengecualian kalau Pak Prabowo? Ya Ketimbang tadi yang lain. yang dikatakan bahwa Pak Prabowo kata paslon nomor 3 bahwa dia sudah sepuh. Ya makanya dia sudah tidak berpikir untuk kepentingan pribadi dan keluarganya sudah. Dia semuanya akan dicurahkan kepada kepentingan masyarakat. Itu. Jadi berbicara konteksnya kepentingan pribadi, keluarga, dia kayaknya sudah selesai begitu. Tidak berpikir ke sana. Yang dia pikirkan bagaimana rakyat sejahtera, kemudian negara ini bisa kuat kan begitu, pertahanannya bisa kuat, kemudian di mata dunia bisa disegani kan begitu. Itu hanya berpikir itu. Berarti di paslon nomor 2 tidak mempedulikan keluarga. Bukan tidak tapi dia dalam artian, khusus Pak Prabowo, Pak Prabowo. Dia kan selalu berapi-api ketika bicara tentang kepentingan rakyat, tentang segala macam itu ya, kedaulatan, ketahanan itu kan selalu begitu. Artinya dia sudah tidak lagi berpikir untuk kepentingan pribadi dan keluarganya begitu. Oke. Kira-kira begitu. Terakhir. Terakhir nih Ya. untuk yang paslon nomor urut 1 gimana dari paslon nomor 2? Ya saya hanya ingin saja terkait dengan persoalan hukum ke depan begitu. Terkait paslon nomor 1 ini. Ya. Itu saja sih karena mohon maaf paslon nomor 1 ini antara capres cawapres pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagaimana? Apakah kira-kira tidak tersandra dengan urusan itu kan begitu kira-kira. Tersandra dong ingin bicara tentang proses penegakan hukum misalnya begitu. Ya sebenarnya begini, lama kita ingin disandra Ya. oleh sistem yang sudah terbangun. Iya. Tetapi Caimin ini memang si kancil Iya. istilahnya, Blue teman-teman. legend ya. Tidak pernah terbukti di dalam proses hukum itu. Tidak pernah terbukti. Tidak pernah terbukti melakukan kejahatan Kan hukum. ini multi bisa dipandang dari beberapa sudut pandang, Ya. tidak terbukti ini. Buktinya sudah dipanggil. Tetapi kan tidak pernah terbukti melakukan apa yang disangkakan. Gitu ya. Sejak awal kita mengatakan, ada banyak pengamat mengatakan bahwasanya hukum menjadi alat politik, sudah menjadi hal yang lumrah itu. Tetapi nyatanya kalaupun kita mau disandra dengan segala persoalan yang dipertanyakan barusan, sampai sejauh ini kita nothing tulus, tetap jalan. Tetap dalam koridor yang diatur begitu. Maka itu tidak akan sedikit pun mengganggu terhadap pasangan Amin. Tidak akan mengganggu sedikit pun. Karena sejauh ini kasus apa yang menjerat terhadap pasangan kita? Nggak ada. Justru dalam misi kita, 8 langkah itu masuk ke langkah ke-8 adalah bagaimana reformasi regulasi ini menjadi satu hal yang ingin kita lakukan. Bagaimana hukum tidak menjadi alat dalam kepentingan politik. Sejauh ini jadi alat. Sejauh ini ya, semua pengamat mengatakan itu gitu. Semua pengamat mengatakan itu dalam banyak perdebatan. Contohnya? Ya. Dan siapa yang melakukan kita kan nggak tahu. Ya ini saya Tetapi isu itu kan
terjadi gitu. Isu Isu itu terjadi dan dibincangkan di mana-mana. Nah, langkah kami ke depan di debat ini kan akan bicara visi misi gitu. Visi misinya jelas. Kita akan melakukan bagaimana regulasi itu akan kita tata sebaik mungkin sehingga menjadi sistem yang lebih baik di negara hukum yang kita jalani ini gitu. Saya rasa begitu. Oh, berarti dalam artian sejauh ini sebenarnya sandraan tersebut adalah buah hukum tersebut itu buah dari politik atau apa? Ya, kita mengatakan ini adalah produk politik sebagai satu sandraan sah gitu. Ya, sah. Karena menjadi isu asumsi publik yang dikejar. Tidak pada pembuktian-pembuktian yang dalam hal ini benar-benar komprehensif. Siapa Ya. yang Contoh, Anda pasti mendengar bahwasanya Pak Anies Baswedan ini diperiksa terkait dengan Formula E. Tapi kan nggak ada apa proses lanjutannya. Apakah Pak Anies ini tersangka? Oh tidak. Dia hanya diperiksa sebagai saksi. Caimin diperiksa terkait kasus waktu menjadi menteri. Ya, Kemenaker. Apakah beliau adalah pelaku korupsi? Kan tidak. Dia dipanggil sebagai saksi. Secara asumsi politik, itu menjadi satu langkah mau disandra. Oleh siapa? Ya kita nggak tahu gitu. Oh, Saya nggak tahu atau nggak mau nyebut? Saya nggak tahu gitu. Tetapi kan jangankan di debat ini, menjalani prosesnya kita sudah oke gitu, clear semuanya, clear. Semoga saja debat ini akan menjadi sajian terhadap warga Indonesia, lalu menjadi harapan. Saya akan pilih nomor 1. Gitu. Kira-kira begitu lah. Oke, terakhir karena memang debat aslinya bukan di sini. Iya. Debat aslinya nanti saya kira Jakarta. begini ya. Jadi isu terakhir terkait dengan persoalan penegakan hukum ini kan seolah-olah ada framing begitu segala macam kan begitu kan. Hukum itu terkait pesanan. Kita kalau lihat kasus terakhir Ketua KPK Firly Bahuri, dia ditetapkan sebagai tersangka. Padahal dia adalah saat ini Ketua KPK. Ada anggapan bahwa ini diskriminasi, ini politis kan begitu. Tapi faktanya hari ini justru penegak hukum antibody yang sangat luar biasa hari ini bisa ditetapkan menjadi seorang tersangka. Artinya apa? Pemerintah hari ini menjalankan proses hukum ini tanpa pandang bulu, tanpa kelas, tanpa perbedaan. Jadi pure persoalan penegakan hukum kan begitu. Oh, berarti maksudnya tidak ada produk politik dalam hukum Ya itu. faktanya hari ini terakhir kan Ketua KPK ditetapkan menjadi tersangka, diberhentikan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Siapa yang tidak takut kalau bicara KPK misalnya kan begitu. Tapi faktanya hari ini kan apakah ada intervensi dari pemerintah? Yang takut yang Kan berbuat begitu. salah. Nah iya maksudnya begitu. Tetapi kan Salah, kan? faktanya hari ini bahwa bagaimana kemudian pemberantasan korupsi, penegakan hukum itu pemerintah dalam hal ini menjalankan sesuai dengan mekanisme yang ada begitu ya. Ini yang harus kita pahami bersama. Kalau misalnya ini begini, ini pesanan, ini politis segala macam. Asumsi. Ya asumsi publik. Mungkin Ketua KPK hari ini tidak ditetapkan jadi tersangka kan begitu. Tapi saya melihat bahwa persoalan penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Jadi ke depan ini harus betul-betul menjadi agenda pasangan capres nomor urut 2. Oh, begitu. ini beda. Yang sama. yang clean begitu kira-kira begitu. Saya kira ya. Oke itu mungkin ya. Ya, sahabat KTV, sebelum saya tutup, saya mau minta apa yang harus diambil dan dipandang dari debat nanti yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Apa yang harus diambil dan dipandang terkait debat nanti yang akan dilaksanakan dari saya. Iya. Nanti di debat ini masyarakat paling tidak harus tahu visi misi dari tiap calon. Nah setelah itu ya tentu menjadi bagian dari pertimbangan untuk menjatuhkan pilihan terhadap salah satu calon, dan kita berharap setelah debat ini karena saya pendukung paslon nomor urut 3,
Maka saya berharap nanti di debat ini, setelah masyarakat menyimak, kemudian dipikir-pikir, dan kesimpulan akhirnya, karena pasangannya itu 3, 1, 2, dan 3 itu kemudian disatukan menjadi ketiga. Dan memang kami mengusung salam 3 jari, dan salam 3 jari ini sebenarnya ada artinya juga, karena simbolnya begini sekarang, bukan begini, salam 3 jari, salam 3 janji. Taat Tuhan yang Maha Esa. Nomor 2, patuh hukum. Patuh hukum. Nomor 3, demi mengabdi terhadap rakyat seutuhnya. Itu. Jadi harapannya nanti setelah debat ini masyarakat itu bisa, yang asalnya masih ke 1, kok bukan ke 1, masih berat ke 1, yang masih berat kedua, akhirnya tidaknya itu ketiga. Iya. Itu harapan kami begitu. Siap. Sebagai closing statement, apa Ya. nih yang bisa diambil dan bisa dijadikan bahan untuk debat nanti? Jadi saya kira masyarakat Indonesia yang sudah cerdas, ya, artinya tahu siapa pemimpin yang akan memimpin kita semua 2024 ini, yang punya karakter, yang punya jiwa kepemimpinan, kemudian yang mencintai rakyatnya. Itu yang perlu digarisbawahi. Yang tidak terlalu banyak narasi dan retorika, tapi konkret, nyata, bekerja untuk masyarakat dan rakyat Indonesia. Nah, kalau ini kan ada 3 paslon ya, ada 3 paslon. Jadi nomor 1 misalnya ngambil kertas suara itu dibuka, ya. Kemudian nomor 2 dicoblos, nomor 2 ya. Kemudian 3 dilipat kembali, kemudian disimpan di kotak suara. Jadi begitu kira-kira. Insya Allah bersama Prabowo Gibran, Indonesia akan menjadi Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur, kemudian negara yang kuat karena pertahanannya kuat begitu, dan juga disegani oleh masyarakat atau dunia internasional. Itu harapan kita ke depan menuju 2045. Yang memprediksi masyarakat, pengamat semua memprediksi 2045 itu Indonesia ini mengalami Indonesia emas, karena bonus demografi kita hari ini adalah pemuda-pemuda kita memang harus menjadi pemuda yang kuat dan yang cerdas, seperti itu. Seperti program Pak Prabowo memberikan susu kepada anak sekolah, kan begitu ya. Kemudian memberikan makan siang, supaya apa? Supaya jiwanya kuat, seperti itu. Supaya jiwanya kuat. Kira-kira begitu. Jangan lupa nomor 2. Si demo ya gitu ya. Siap. Terakhir nih, gimana? Closing Ya. statement-nya terkait apa yang bisa diambil oleh masyarakat dari debat nanti. Ya kalau kami ya, kalau masyarakat Indonesianya semuanya nonton debat ini, maka kami meyakini capresnya yang layak memimpin Indonesia ini nomor 1. Iya yang layak, karena secara teoritis, pengalaman, diplomasinya, retorikanya, dan itu yang harus dibutuhkan pemimpin. Kalau pekerja nggak usah berretorika gitu, tapi pemimpin harus memiliki diksi-diksi yang tepat di dalam merangkai semua yang dia mau jadi satu kebijakan. Karena yang mau diperintah itu lengkap, sehingga butuh banyak varian kalimat yang harus digunakan. Merintah TNI Polri akan berbeda dengan merintah menteri, ini akan beda cara-caranya. Ini soal kualitas. Kalau seluruh rakyat Indonesia nanti waktu debat nonton semua, kami yakin siapa yang paling berkualitas. Tentu yang terbaik itu nomor 1. Yang terbaik itu nomor 1. Enjaneng matur. Tadi kecap nomor 2. Saya rasa begitu ya. Siap. Nah. Ya, sahabat KTV, itulah beberapa hal yang kami kupas duluan sebagai ajang pemanasan nanti di debat. Jadinya bukan berarti hal ini menjadi suatu hal barometer nanti di debat. Oh, paslon A akan seperti ini, paslon B akan seperti ini. Tentu nanti akan dibuktikan secara langsung oleh aktornya masing-masing yang akan mendiskusikan dan adu argumen. Tapi yang paling penting dalam
pertemuan kali ini kami bukan adu sentimen, tapi kami sedang adu argumen. Itu saja dari saya, Syahid Mujtahidi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.